Satu. Ketemu lagi teman-teman bersama channel kita, channel ya jalan-jalan aja sih. Channel apapun. Pokoknya channel ya, udah channel kita. Gua nggak nge-review yang khusus. Ini mungkin Cuman sayang aja kita sering keluar kota nggak diabadikan lah. Nggak diabadikan, Biar nanti anak cucu kita melihat, ayahnya, kakeknya dulu pernah keliling Nusantara, biar bangga lah anak cucu itu. Dua bulan ini kita 3 kota besar di Sumatera ya. Iya, Sumatera. Kemarin kita sempat upload tuh Medan. Medan. Habis Medan, Pekanbaru. Bro Imam Pekanbaru, gua di Palembang. Nah hari ini kita lagi di Palembang nih. Lagi di Palembang. Kebetulan memang bareng. Jadi ini hari keberapa kita di Palembang, Bro? Seminggu lah. Ya, seminggu. Jadi kemarin di mana? Medan udah jalan-jalan ya, nggak bisa kemana-mana sih karena rutinitas pekerjaan yang cukup padat. Jadi ya Ini juga malam yang bisa kadang malam atau ya, Sabtu Minggu. Pokoknya ya niatnya sih bagus, pengen ke tempat pariwisata kayak Toba gitu kan, Matang Siantar bagus-bagus. Terus kemarin juga ada yang nyebut Binjai. Cuman ya namanya pekerjaan ya kan. Itu yang utama, memang kita keliling itu jalan-jalannya itu nomor sekian, yang utama adalah kerja. Oh terbalik, Bro. Oh terbalik. Iya. Kita yang utama itu pekerjaan. Jadi kita menyelesaikan pekerjaan tapi jalan-jalan nomor 1. Jadi tema kita hari ini kita ngebahas tentang perjalanan traveling kita lah ya. Iya. Jadi kemarin kita udah di Medan. Gue sih udah beberapa kali ke Medan ya. Nah jadi udah lumayan sedikit banyak hafal. Nah menariknya kalau kita ke jalan-jalan itu ya, dulu sebelum kita punya sepeda lipat, jadi kita tuh dulu agak sulit gitu. Kalau mau kemana-mana, ujung-ujung pakai aplikasi, ya kan. Udah sampai di tempat, kecewa, cari lagi. Bagus kalau kotanya atau daerahnya tuh di cover sama aplikasi ya, misalnya kayak Grab, Gojek dan kawan-kawannya itu. Cuman kadang-kadang nggak semua, iya. Jadi kita agak kesulitan gitu kan. Padahal kita ibaratnya ada beberapa tempat yang bisa kita kunjungin gitu kan. Cuman ya akhirnya karena pakai aplikasi, keterbatasan waktu ya kan, juga nggak menikmati, akhirnya ya nggak terlalu tereksplor lah. Nah belakangan ini semenjak punya sepeda lipat ya, jadi banyak kota yang bisa kita eksplor ya, Bro ya. Jalan-jalannya kita tahu situasinya, bahkan dalam satu kali ride itu kita bisa beberapa tempat ya, sekaligus sehat juga sih. Iya nggak sih, Bro? Lagi musim pandemi Ini gini. musim pandemi gini Ya antara takut, yang penting kan jaga kesehatan, imun, makanya kita bersepeda. Ibaratnya Sehat. gua kalau mau makan, mau ke Indomaret atau mau ke minimarket lainnya gitu kan, itu simple gitu kan, nggak perlu jalan kaki atau gua naik Gojek atau Grab gitu kan, cuman beli Aqua gitu kan, nggak simple menurut gua. Beli dengan sepeda lipat kita bisa mana-mana ya kan, apapun sepedanya lah ya, yang penting lu bisa bawa kemana-mana aja. Betul. Kita udah jalan-jalan, Imam juga udah jauh ya udah. Kemarin kalau lu lihat 2 video sebelumnya ya kan, nah itu Imam tuh udah melanglang buana ya, Bro. Berguntar ya, udah kemana-mana berguntar. Kalau gue sih masih ya belum terlalu banyak.
Cuman kalau Brutal ini bisa dibilang ada lagi kali di atas si Bang Toib ya. Ya dia pokoknya tahun lalu aja cuman sebulan dia di rumah. Padahal pandemi bro. Tuntutan Iya. pekerjaan Hidupnya di udara terus. di udara. Nah jadi kita ngebahas nih kota-kota yang sudah kita kunjungi. Nah kita mulai dari area barat ya. Area barat lo kemarin waktu itu pernah sempat ke Aceh kan? Iya, Bro? Aceh. Aceh. Wow, Aceh itu sekali saya ke Aceh. Sekali dan ya sekali itu. Sekali. Ada pekerjaan di sana. Ya kebetulan ya cepat saya selesaikan. Nah, ada waktu longgar untuk Apa yang lo dapati di Aceh bro? Ah, Lu by the way, lu Aceh kemana nih? Biren, Takengon, Biren, Takengon, Lok Sumawe, Lok Sumawe, apa lagi ya kemarin? Banda, Banda enggak sampai. Oh, nggak sampai. Nggak sampai Banda. masih di kota-kota kecil. Iya. Jadi bayangan saya itu di Aceh itu ini kotanya rapi, terus indah. Kenyataannya memang beberapa sih indah, beberapa sih enggak. Yang indah itu kalau menurut saya ini subjektivitas ya, bukan objektif. Subjektivitasnya itu indahnya itu di daerah yang pegunungan, kayak Takengon, yang tempat kopi kayu itu. Saya bela-belain ke sana itu hanya untuk melihat proses dan kebun kopi kayu itu kayak gimana kok terkenal banget Nih, itu kopi kayu. Kopi. Nah, itu emang hawanya dingin banget di sana. Takengon dingin banget. Saya nginep sempat nginep juga di sana. Sempat ngopi juga di tempat kopinya, prosesornya, melihat kebunnya juga di sana. Memang cakep lah di Takengon. Banyak banget orang yang di sana nyari kopi. Tapi begitu turun di area pantai ya istilahnya subjektivitas dengan pantai kurang begitu menarik lah, kurang begitu. Mungkin kalau ditingkatkan jadi pariwisata tersendiri ya. Iya. Belum lama ini gue denger ada mau investasi dari UAE apa ya? Mau investasi di sana minyak. Ya itulah. Cuman ya alhamdulillah waktu itu kan sudah kondusif lah di Aceh. GAM sudah damai. Jadi saya jalan-jalan kerja dan perjalanan saya alhamdulillah aman karena GAM juga. Tapi ya markas GAM masih ada. Sempat saya foto-foto di markas GAM juga ada. Dan welcome di mereka juga. Welcome. Alhamdulillah welcome. Nah, jadi kalau teman-teman mau ke Aceh, insya Allah aman lah. Enak banget lah. Iya. Mungkin lu yang belum sampai ke itu bro, katanya bro di daerah Sabang sana. Oh iya. Itu katanya bagus banget. Ya, pantainya bagus luar biasa. Tapi harus nyebrang. Butuh Memang. waktu luar biasa ya. Ya ini udah aman lah. Udah aman. Ya markas-markas GAM ya karena GAM itu dulu terkenal itulah pokoknya lah ya. Terkenal itu. Dan itu markasnya indah, jadi untuk selfie itu bagus. Oh gitu ya. Gitu. Jadi, ya itu bukan jadi menarik. Jadi menurut saya markas GAM tidak perlu dibongkar lah. Itu buat sejarah. Jadi buat selfie itu bagus. Menarik kok. Warna merah, apalagi saya suka warna merah. Oh iya. Lanjut nih. Setelah dari Aceh turun ke Medan. Sumatera Utara. Ya Medan. Kayak Sumatera Utara cuman Medan sih. Iya. Nggak sempat kemana-mana. Medan berapa kali ya saya di situ? Paling 3-4 kali lah. Di situ ya yang terkenal ya? Kalau kotanya yang paling terkenal ya duriannya itulah yang paling aku suka. Banyak durian, kopi oten ya, otennya sama bolunya. Tapi ini bro, gua satu hal tentang Medan itu, gua teringat sama seperti kota Penang atau Singapura Chinatown-nya. Jadi kalau gua
di Medan gue perhatiin itu banyak bangunan tua. Oh, iya. Bagus banget menurut gue kalau dimanfaatkan sama sama pihak swasta maupun pemerintah setempat. Jadi untuk investasi dibikin, mungkin ya kalau di sana gue perhatiin tuh kan beberapa jadi dibikin butik hotel gitu kan, hotel dengan kamar yang punya tema-tema masing-masing, tematik lah, atau resto atau kafe atau apapun lah. Itu keren banget sih kalau di restorasi sedikit, di touch up sedikit, karena bangunan tua itu kuat sih menurut gua Ya. jadi lu nggak perlu harus gimana banget lah, karena secara struktural biasanya lebih kuat dibanding bangunan-bangunan baru. Mungkin tinggal di touch up dikit. Kayak Semarang itu juga. Oh iya, Semarang itu udah aware banget tentang bangunan tua ya. Ya mudah-mudahan wali kota baru yang notabene mantunya Jokowi Nah, tuh. bisa merealisasikan. Kemarin Iya. dengar merobohkan bangunan-bangunan ilegal kan. Nah, Menurut gua harus dipertahankan itu bangunan Iya. tua dan buat di pariwisata tersendiri. Iya. Gua perhatiin beberapa ada kafe sudah mulai ngisi itu bangunan, cuman mungkin beberapa tuh diisi sama bangunan pemerintah, ya kan? Ya. Bangunan pemerintah. Jadi mungkin lebih atraktif lagi diisi dengan kafe. Jadi mungkin perjalanan setelah pandemi itu akan lebih wow lagi, ya nggak bro? Iya, sama kebersihan lah, kebersihan Kebersihan. jalan itu terutama itu di Medan menurut saya kurang lah. Nah, trotoarnya itu harusnya diperbaiki. Trotoar Kan diperbaiki. lebih ya. Oh iya, keren banget sih. Tapi sama jalannya sih. Ya, ya. Ini bukan subjektif sih, cuman Iya, beberapa kita ketemu ada Pokoknya kita menilai pas ke sana loh ya. Iya, Kalau sekarang kalau lebih sekarang bagus nanti alhamdulillah. bagus ya. Ini bagus ya, syukur banget. Jadi kan cuman kemarin juga ada salah satu pegoes ya kan, pesepeda yang kebetulan temu kita di hotel, cerita juga jalanan kurang bagus gitu. Jadi Iya. ya gue sih mengalami untung gak kecelakaan sih waktu itu. Jadi ban gue sempat pecah, itu emes banget gue, gila. Ban gue sampai meledak jelek ya. karena menghantam lubang ya kan. Waktu itu untung nggak lagi dalam kecepatan tinggi sih ya. Iya. Ban itu pecah, gue nggak, dan ban pecah itu bukan ban dalam, ban luar gitu. Luar dan Wah, dalam. iya, akhirnya dan nggak bawa ban serep, akhirnya mau nggak mau di Taichi lah ya kan. Kita kalau ban dalam gue punya ban serep dan ada tambal ban. Cuman kalau ban luar kan agak sulit gitu kan, mau beli juga nggak semua kota punya ban ukuran kita ya kan. Akhirnya ya diakalin lah ya. Iya, diakalin. Ya lumayan lah, bisa tetap lanjut riding. Paling tapi nggak bisa kecepatan tinggi ya. Iya. Ya Medan Makanan juga enak ya? Juga enak. Makanan enak. Terutama makanan Padang. Wih, Wah. gue juga bingung. Padahal kita di Medan. Ya mungkin buat yang Muslim ya banyak lah ya makanan di sana, eksplorasi ya. Cuman kalau yang kita ngerasain entah karena lidah kita, entah gimana. Gue kemarin yang di sana nyoba soto kesawan ya. Yang rekomendasi deh restoran bro. Restoran rekomendasi bro. Menurut gue soto kesawan, soto sinar pagi, Pondok Gurih, satu Gumarang. lagi Gumarang, ya. Nah. Ya, itu udah 4 aja dah tuh. Tuh. Kita nggak jauh-jauh dari situ. Ya harga masih match lah. Iya, masih ya nggak sampai bongkar. Ya nggak murah ya nggak mahal lah. Iya, istilahnya. murah nggak mahal. Tapi oke lah, Masih oke. masih oke lah untuk harga segitu ya. Enak juga sih, nambah mulu. Iya. Kalau Pondok Gurih kepala ikannya sih luar biasa sih. Gokil. Kalau Tuh. kalau Gede mau banget. Pondok Gurih harus jangan sendiri. Tangan sendiri, nggak muat tar. Muat perut kita. Iya, nggak muat Kepala bener. ikannya. Kepala ikannya bro, Sebesar kepala kita lah. Gede banget, gokil. Hampir gua merhatiin kakap di sana luar biasa sih ya. Iya. Wih, kepala kakap, badannya gede-gede. Mantep pokoknya. Itu mantep banget ya, Medan ya.
Duren, kalau Duren ya udah lalu nggak usah. Spot-spot selfie-nya paling kalau Istana Maimun kalau mau selfie mending malam hari. Malam. Bagus. Kalau siang ya karena panas. Flat kan. sih. Kalau siang sebenarnya flat Nah, menurut gua karena ya paling ya lu dapat ini cuman. Masjid Raya, Istana Maimun tuh malam lah. Nah, better. Tapi menurut gua sayang kita nggak bisa dapat konten di situ ya. Menurut gua yang satu bangunan yang keren itu bangunan Chong Avi Mansion. Itu begini bro, gua merasa ada di Fosan bro. Gua merasa di rumahnya Wong Fei Hung. Gokil sih emang tuh rumah. Mejanya, keramiknya, bangunan apa namanya struktural bangunannya, wah gokil. Emang bener-bener itu dibuat seperti gaya Cina di sana gitu, di mainland ya kan. Di utamanya kalau lu ngeliat film-film kungfu itu rumahnya master kungfunya gitu, shifu-shifunya tuh, nah begitu dah, keren banget asli, keren banget. Sayang waktu itu kita nggak dibolehin ya, itu keren banget sih. Itu dibuat ceritanya itu rumah buat istrinya, Ya, istrinya orang Medan. Istrinya orang Medan asli. Iya. Itu keren sih. Chong Avi itu terawat, semua barang-barang yang ada di situ masih dirawat sama keluarganya. Keren sih, menurut gua keren banget. Iya. Esensi apa namanya, rumah Cinanya tuh dapat banget. Emang rumah Cina sih sebenarnya. Rumah-rumah mirip di film-film gitulah. Itu bangunan tua banget udah. Tahun berapa bro? 1800 ya? Iya, 1800-an deh. 1800. Iya, bisa dibilang Chong Avi itu orang terkaya di tahun itu ya, di itu. Memang punya rumah gede banget. Sempet jadi jenderal ya? Gubernur ya? Ini ya Apa? Gue lupa, pokoknya orang penting lah. Iya, salah satu orang penting di Medan. Itu. Keren banget. Ke Medan. Medan. Oh ya, kalau ke Medan dari bandara itu kalau ke kota bisa naik apa? Kereta bandara, bisa Grab dan sebagainya, itu komplit lengkap. Nah, jadi ya mirip kayak di Soekarno-Hatta. Jadi begitu keluar bandara langsung kereta langsung ke stasiun. Ada poinnya waktu itu. Nggak tahu kita waktu itu kita nyoba kereta bandara waktu awal-awal ya. Waktu masih awal banget. Jadi ada sedikit perbedaan antara kereta bandara di Kuala Namu dengan kereta di Bandara Suta. Kalau kereta di Bandara Suta kita minimal order sebelumnya ya bro. Iya, jadi lu mau berangkat sekarang nggak bisa langsung berangkat, ngenes. Kalau di Kuala Namu langsung. Lu datang langsung ada kereta langsung cabut. Nah itu menurut gua keren. Sekarang sama. Nggak tahu kalau sekarang udah kali. Sama ya. Ya, mudah-mudahan sih memang gitu. Perbaikan. Iya, jadi nggak perlu nunggu kan. Barangkali kita mau buru-buru, harusnya kereta itu menjadi transportasi tercepat gitu untuk ke bandara ya kan, dan termurah sih sebenarnya. Gitu. Nah, kita dari Medan Pekanbaru dulu. Pekanbaru kotanya itu kota yang paling sering di Sumatera yang kita kunjungi ya. Kota bisa dibilang banyak kali lah, nggak tahu berapa kali. Kalau Pekanbaru itu kalau kata gue pernah dengar itu kota minyak, di atas minyak, di bawahnya minyak. Nah, ya kan, di atasnya minyak goreng, di bawahnya minyak bumi. Itu. Tapi mostly menurut gue kotanya ya bukan kota besar lah ya, cuman ya kota untuk kerja ya, aja lah. kota untuk kerja deh, iya. nggak ada sesuatu. Menurut gua nggak tahu ya, ini karena kita mungkin kita kurang eksplorasi entah gimana, cuman nuansa kerja aja sih yang kita dapetin di situ, nggak ini. Dan jalan utamanya ya jalan itu aja tuh, yang dari bandara lurus terus aja pokoknya ya kan. Ya, itu aja pusatnya deh. Mallnya aja juga nambah satu di depannya, SKA itu. SKA pakai SA itu. Ya, SKA benar. SKA. Tuh, maunya cuma dua sekarang di depannya. Ya, harusnya sebagai kota minyak itu pembangunan terhadap kotanya tuh harusnya lebih luar biasa lagi. Iya.
Iya, jadi apa namanya ya? Maksudnya dibuat sesuatu yang gua nggak tahu ya, butuh dieksplorasi kali ya. Kita seperti apa? Maksudnya kita juga melihat nggak ada yang ini sih, kecuali makanan ya. Iya. Makanan emang ya Padang lah di situ lah udah lah, nggak ada ini lah udah Sumatera makanan ya, Padang. Padang Padang di Sumatera itu, Padang di Medan, Padang di Pekanbaru itu ada kekhasan Iya, beda-beda. sendiri. Khasnya beda-beda. Kalau Pekanbaru itu ikan baungnya. Wow. Nah, nih bro, ikan baung kita bahas nih, ikan baung. Ikan baung itu ikan sungai. Jadi ikan yang mirip-mirip ikan lele ya. Cuman setahu gue ikan baung itu tidak bisa diternak. Iya, tidak bisa diternak. Gue nggak tahu ya, mungkin kalau ada yang ahli pertanian silakan komen lah ya. Cuman yang jelas Ya pernah kita tanya sih ke orang sana, katanya. iya, Katanya memang nggak bisa. memang nggak bisa. Tidak. Makanya kalau lihat ukuran baung tuh kadang nggak seragam. Nah, nggak tahu. tempat makan yang lo demen di Pekanbaru. Ya karena saya ikan ya ikan baungnya itu. Tempat makannya? Oh, di ini dekat Masjid Raya itu. Nah, ada warung Padang namanya samping gedung Telkomsel. Iya kan? Samping gedung Telkomsel itu ada warung Padang. Samping dekat Indomaret ya, gue lupa namanya tuh. Indomaret gitu. Taruko apa lah gitu pokoknya itu. Itu begini. Murah, enak. Wah, Dan komplit di susu komplit. juga. Susu teh apa? Teh tarik. Teh telur. Teh telur. Teh telur. Kalau Padang, Pekanbaru teh telur. Medan juga ada kali, kitanya aja enggak. Iya. Oh iya, balik lagi. Dikit. Medan tuh banyak makanan Aceh juga sih sebenarnya di situ. Cuman ya karena nggak terlalu ini. Ya jadi nggak terlalu keliling ke Aceh, maksudnya makanan Acehnya. Iya. Nah, lanjut nih. Pekanbaru itu di Masjid Rayanya itu kalau di foto dari jauh itu mirip Taj Mahal. Lu cari aja Taj Mahalnya Indonesia itu ya di sana itu. Keren ya. Nah, keren tuh masjidnya. Lo kalau di Pekanbaru kemarin sempat goes nggak bro? Wes, bentar. Goes terpaksa ya. Goes ala kadar ya. Gue salah kadar ya karena mengejar pekerjaan di Palembang. Nah, Pekanbaru, habis dari Pekanbaru ini kota jalan-jalan sebenarnya. Kita belum pernah kerja di kota ini. Cuman kita sempat mampir ya kak, kota Padang. Iya, Padang. Padang sebenarnya sih bukan tempat kerja waktu itu ya. Kebetulan memang ada hari libur, kita manfaatkan ya kan buat jalan-jalan. Tapi nggak ke kota Padang waktu itu kita. Iya. Ya. Kota waktu itu Sawalunto, Solo, Bukit Tinggi, Danau Singkarak. Terus apa lagi tuh? Puncak Lawang. Iya, Puncak Lawang. Jalannya luar biasa. Kita diarahkan pakai maps dari Puncak Lawang menuju Bukit Tinggi. Begini jalanan mobil mepet, sampingnya jurang. Ngeri banget. Ada view tempat ngopi cakep. Oh iya, tempat di bawah jam gadang tuh. Iya, di bawah jam gadang di Ngarai Sianok itu tuh. Itu ada tempat ngopi. Ya kalau kopinya biasa aja sih sebenarnya, enggak. View-nya yang bagus. View, iya dia jualan view. Sebenarnya kalau kopi ya masih umum lah. Ya umum lah. Iya, umum. Karena memang kita penikmat kopi ya, bro. Jadi sedikit banyak ya udahlah gitu. Ini jalan-jalan aja waktu itu ya. Jalan. Berapa hari lah itu. Karena ada hari libur. Iya, karena ada hari libur. Nah, habis dari Padang, Palembang bro. Iya. Padang, Palembang. Oh iya. Ya, Palembang. Nah ini sekarang nih, ini agak lamaan nih. Kemarin Palembang kita berapa tahun lalu 2 pas SEA Games ya bro. Pas kebetulan kita termasuk ya kita mempersiapkan apa namanya ya, SEA Games lah ya. Enggak juga.
Oh, supporting Asian aja. Game. Game. ASEAN Game ya? Iya, ASEAN Game, sorry ASEAN Game 2018 ya. Iya. 2018. Tapi itu kita nggak bisa sempat explore. Cuman dapat 3 hari 4 hari ya, Bro. Nah, sebelum ya masih sebelum persiapan sih. Persiapan sih. Ya. Itu tapi kurang berapa hari aja itu. Soalnya saya pulang Jakarta itu sempat melihat ASEAN Game kok. Iya. Nah itu, nah sekarang nih lebih lama nih. Kalau di sini, nah menarik nih, ada satu tempat yang menarik menurut gua, Jakabaring. Ya, ini agak kita bahas sedikit ya Iya. tentang Jakabaring untuk Palembang. Mungkin kalau ada orang Palembang atau mungkin yang bisa diusulkan lah ya ke pemerintah Palembang. Entah udah dilakukan, entah kitanya nggak tahu ya. Cuman kita merasa Jakabaring itu suatu investasi yang luar biasa sih. Iya nggak sih? Betul. Itu gue merhatiin, itu merasa gue, itu lebih dari Senayan sih, ya kan? Sport kompleks kok namanya. Sport kompleks, jadi Betul, hampir semua ini olahraga tuh ada di situ ya. Dan ada mes atlet juga, ya kan bro? Ada mes atlet. Nah, cuman yang kita perhatiin, mungkin kita nggak tahu ini ya, maksudnya pemeliharaan Jakabaring ini dipegang oleh siapa, kita kurang tahu juga ya kan. Cuman kita perhatiin, ya pemeliharaannya nice to have aja sih ya kan bro. Nice to have, jadi ya begitu aja udah gitu ya kan. Padahal sebenarnya gue perhatiin itu, gue merasa, gue melihat ini harusnya mungkin Palembang atau Sumatera Selatan itu menjadi sumber atlet-atlet nasional, internasional di situ, karena ada mes, lengkap banget ya, olahraga tuh lengkap banget. Jadi entah itu dibikin sekolah olahraga ya kayak di Ragunan kalau Jakarta kan baru selesai tuh. Jadi kayak dibikin sekolah olahraga, mengambil calon-calon orang yang berprestasi diundang ke situ, baik itu dibiayai ataupun orang yang memang tertarik untuk sekolah olahraga masuk ke situ, subsidi silang lah gimana ceritanya. Itu menjadi supplier, bisa dibilang Palembang tuh harusnya supplier atlet nasional lah ibaratnya. Gua kalau nyari atlet tuh cukup ke Palembang karena luar biasa menurut gua. Tempat olahraga itu lengkap banget sih. Iya. Stadion bola aja ada 2 di sini. Di dekat Hotel Arya Duta tuh 1, di Jakabaring 1. Keren banget sih menurut gua. Harusnya mungkin saran buat pemerintah, gubernur atau wali kota atau siapapun itu yang mempunyai ini, dibuka keran investasi, dibuat Padahal suasana Palembang itu mendukung. Panas tidak panas. Iya. Ya lumayan, kadang agak dingin. Cuacanya enak. Cuacanya enak. Terus kotanya juga udah lumayan bersih lah. Dibanding Sumatera yang lain itu lumayan bersih di sini. Jadi untuk jalan-jalan juga nyaman. Jadi ya itu mah tergantung pemerintah. Ya yang saya garis bawahi ya mungkin habitnya orang kita, termasuk saya juga lah. Namanya sudah punya sesuatu, untuk merawat itu sulit. Itu sama kayak ini bro, kayak pepatah yang bilang merdeka itu mudah, mempertahankan kemerdekaan itu sulit. Betul. Semua orang bisa merdeka dari penjajahan, tapi belum tentu dia bisa mempertahankan kemerdekaannya, gitu kan? Iya. Bener ya bro? Betul. Sayang banget dah, menurut gua, wah keren banget. Ada satu poin gua ngeliat di situ, gua waktu itu hari Sabtu sayang gua nggak bisa rekam. Gua ngeliat ada Sabtu juga rame, Minggu apalagi ya rame banget sih di situ, udah kayak wah pokoknya. Gua merasa ini pandemi nggak sih? Kayaknya nggak ada pandemi deh. Rame banget men, rame, nanti ada deh gua potong videonya.
Itu rame asli, gila sih menurut gua. Senam ya memang sih ada jarak ya, cuman menurut gua ya cukup rapat juga. Terus gua ngeliat waktu gua goes hari Sabtu tuh, gua ngeliat ada anak kecil, dia menyewakan raket bro, dia nyewain raket. Jadi banyak orang datang ke situ olahraga, tapi kadang ya olahraga lari ya bosan juga kan. Kalau zaman kita dulu kecil SD main raket tuh main tepok-tepokan. Kalau kita dulu main tepok-tepokan, nggak usah serius. Itu anak kecil tuh menyewakan raket, raket plus pok. Ya, bebas tuh orang mau main tepok-tepokan sepuasnya dah. Gua nggak tahu bayar berapa, cuman menurut gua yang gue lihat di situ adalah kemauan si anak itu untuk usaha, mungkin membantu orang tua juga kali ya. Terus juga poin apa namanya, nilai suatu nilai yang wah nih orang datang nggak olahraga, orang cuma lari, mendingan gue sewain raket. Keren juga sih, calon bisnismen, mudah-mudahan dia besar sukses tuh. Gue nggak tahu, lupa namanya siapa. Lanjut. Palembang makanan bagus. Oh iya. Enak. Sopnya, sop ikan. Pindang, bukan sop. Pindang, ya? Pindang. Sorry. Di sini pindang bro. Pokoknya all about pindang. Daging di pindang, udang di pindang, ikan macam-macam, ikan pindang, hal macam. Jadi patinnya juga gede-gede. Patin segede gini nih. Ada ya? Iya, kayak kemarin patin kita makan segede gini. Harganya, wah. Dompet sampai nangis. Gua nggak sangka kalau harga kepala patin segitu ya. Gua pikir itu ya katanya memang harga segitu ya. Itu di satu tempat lah ya, dekat wali kota ya katanya. Itu mantap sih, emang gede, tapi ya nggak segede yang di Medan sih bro. Kepala kakap ya, itu gede banget. Kalau kepala kakap Medan sih luar biasa sih. Cuman ini emang katanya ini patin liar, patin sungai bro. Jadi ya bukan patin tangkar atau keramba gitu, jadi ya patin liar. Patin liar mungkin ya nilai ininya beda, tapi kakap juga liar bro. Tapi kakap juga liar. Kan liarnya di laut. Iya, liarnya di laut. Di sungai. Ya, ini di sungai, susah. Nyarinya kalau sungai kan panjang, kalau laut kan luas. Nah, kalau di Palembang juga yang bikin betah apa bro? Sebagai kaum cowok. Ini nih. Itu orang-orang sini wow. Lumayan bro. Buat cuci mata oke juga. Cuci mata sih. Kalau buka cabang. Ya, buat yang belum menikah, cewek-cewek Palembang cakep. Yang belum nikah nyari istri sini. nyari pasangan di sini wah. Bagus tuh. Wajib. Siko, duo, tigo. Siko loro telu papat. Siko. Cakep. Wah, pokoknya jadi kita mencoba menganalisa ya. Berdasarkan average. Rata-rata. Ya salah satunya ini terbaik. Ya lo kalau buat yang jomblo-jomblo dan mau buka cabang oke. Ya, hati-hati tapi. Kalau buka cabang izin dulu SNI sama ISO nomor 1. Iya. Kalau nggak ini ya Janganlah. tanggung sendiri. Jangan tanggung sendiri lah. Tanggung sendiri. Tapi gue perhatiin ini bro, kalau ibaratnya semua kota itu dijajah, ya bisa bukan dijajah sih, hampir ada masakan Padang. Tapi Palembang ini pecel lele banyak banget. Iya. Gue sampai bingung. Pecel lele banyak banget, dan pecel lele sampai bikin restoran besar. Pecel lele apa ya itu gue? Gede banget men. Gue sampai gila, ini pecel lele dibikin kayak gini keren juga ya gitu. Banyak sih sekarang. Mungkin di sini karena suka ikan sungai ya. Jadi ya makanya lele. Oh iya. Bisa. Tapi pindang lah. Ya, menurut gua. Tapi ya jangan makan tiap hari. Makan tiap hari boncos juga lah lu. Boleh lah kalau mau. Iya, asal dompet lu tahu tebel aja. Nah, Lampung nih. Lampung lu pernah gua? Gua pernah sekali. Ya, Lampung. Gua pernah sekali. Lampung pantainya lah.
sejauh ini belum pernah mengeksplorasi Lampung terlalu dalam, cuman beberapa kali ke Lampung pantainya. Pantai bersih, bagus, ya oke lah. Tapi nggak bisa lama-lama gue di situ, sebentar. Karena waktu itu menghadiri pernikahan kawan gue. Oh iya, kalau Palembang sekarang tahu udah tembus loh ke Oh iya. tahun ini. Jadi kalau buat jomblo-jomblo mau nyamperin calonnya dari Jakarta cukup 10 jam. 10 jam kayaknya cukup lah. Kayaknya cukup. Soalnya dari Bakahuni ke sini cuma 4 jam. Mm-mm. Dari yang dulu katanya 10 jam lebih. Iya betul. Cuma Dulu 4 katanya jam. dari Palembang ke Bakahuni makan waktu 10 jam. Itu Karena paling cepat itu. iya, karena sekarang udah ada tol. Oh iya, ini bagus banget ya. Pemerintah bagusnya kalau sampai Aceh itu itu mudah-mudahan itu jadi suatu titik Jadi, balik kemajuan Pulau Sumatera sih. Pulau Sumatera ya. Iya, jadi distribusi apapun ke Pulau Sumatera jadi lebih cepat. Nah, iya, Haji. Gitu. Gua tuh keren. Ya, betul. Tapi lu pernah ke Batam gak? Belum. Gua pernah. Batam. Tapi sayang, hanya di pelabuhan. Nggak sempet nyebrang. Nah, yang menarik sama Batam sama Pekanbaru, kita flashback dikit. Gue pernah kejadian makan di suatu warung, nggak usah sebut restoran, di warung. Gue disediain teko bro, sama tatakan. Ada tatakannya, tekonya ada tatakannya, bolong bawahnya. Nah, waktu itu gue nggak tahu, ya kan? Kita kebiasaan ada di Pulau Jawa, teko buat minum. Nah, ya. Iya kan? Teko gue buat minum. Pas gue angkat mau gue minum, gue tuang ke gelas. Orang gue dipanggil orang. Ternyata itu cuci tangan. Jadi lo kalau jangan heran kalau daerah Pekanbaru, Riau dan sekitarnya, Batam juga sama. Nah, Itu tuh. Pekanbaru ya itu kalau Iya. minum ya gelas biasa. Kalau ada teko itu buat Ya cuci jangan tangan. lu minum. Jangan lu minum. Karena itu buat cuci tangan. Itu. Oke, lanjut ke Bandung lah, Jakarta mah udah tempat tinggal kita ya. Jakarta. ya nggak apa-apa udah- lah. Jakarta, Jakarta. yang belum tahu Jakarta kan. Nah, bakas Jakarta dikit. Jakarta menurut gue sebagai orang yang lahir di Jakarta dan hidup di Jakarta, entah kenapa gue merasa berapa tahun ini Jakarta tuh keren banget. Bener gak sih? Lu udah berapa tahun dulu? 5 tahun ya? Ya kan? Jakarta keren banget menurut gue. Pedestriannya bagus banget, ibaratnya dulu pernah ada dibangun pedestrian tuh di hampir semua dirombak lah. Kalau pedestrian di Jakarta emang dari dulu emang gimana ya? Isinya cuman ya orang kaki 5 atau yang nggak bisa buat jalan deh menurut gua. Nah cuman belakangan ini ada berapa tahun ini ada yang bangun kan. Cuman menurut gua entah kenapa itu entah nggak nggak diawasi dan nggak diteliti gitu ya. Hancur sih menurut gua. Menurut gua itu anggaran yang sia-sia. Ya gua biar gimana kan kalau ngelihat lu sekarang bulan Maret nih ngelihat bukti potong pajak. Gimana rasanya ya enggak? Gua bayar pajak gitu kan. Jalan sembari lagi lihat handphone. Jamin jatuh lu. Jamin. Gak percaya. Sekarang masih ada tuh. Daerah dari Gatsu ya, sepanjang Gatot Subroto itu masih ada tuh sisanya tuh. Ya. Itu jangan coba-coba. Nah, kalau di Gasu jangan jalan kaki aja. Jalan kaki hati-hati deh. Bukannya ini takut kesandung. Di Jakarta yang bagus buat trotoar jalan dan sepeda itu ya Sudirman. Satrio, Satrio. terus Menteng juga bagus. Lalu itu deh. Mana ya? Tapi maksud gua untuk jalur Sudirman kan memang jalur ini bro, jalur sibuk bro. Ibaratnya kan lu daripada jalan dari gedung satu ke gedung lainnya. Ini ya kan mendingan jalan kaki deh enak. Gua kemarin nyoba jalan kaki. Iya. Dari Semanggi sampai arah HI itu jalan kaki enak. Ya kalau Sudirman Enak, Bang. jalan kaki emang enak sih. Enak.
dulu, aduh, maaf ya, maksudnya gua menyayangkan gitu anggaran yang, waduh, gila sih. Gua aja mau hampir jatuh waktu itu. Ya emang salah juga sih main jalan kaki, main HP kan nggak boleh juga. Cuman kan menurut gua ya cuman lihat gitu dikit ya nggak, masa ya nggak ya saya nggak aman ya kan, gimana gitu kan. Cuman sekarang bagus banget menurut gua, memang Ya. kota bisa dibilang, kalau dulu orang bilang Jakarta kota metropolitan, ya sekarang menurut gua nih kota metropolitan nih sekarang. Transportasi udah mulai lengkap, jalanan udah mulai bagus. Ada MRT di bawah tanah, di bawah Iya, itu dia tadi tuh. Nah, jalur sepeda nih sekarang nih lagi dibangun udah. Kalau mau Jakarta jangan lupa Monas itu wajib. Kalau ke Jakarta belum mau Monas itu belum dibuat. Nah, ini menarik nih. Ini menarik nih tentang spot-spot di kota besar. Nah, buat sebagian orang itu wah, ya kan, Bro? Buat sebagian orang. Tapi buat sebagian lain yang tinggal di situ biasa. ibaratnya biasa aja gitu kan. Ya, Ibaratnya kalau lu lihat ada orang datang ke Monas, foto-foto di Monas, kalau lu sebagai orang Jakarta ya lah tiap hari biasa aja ya kan. Nah, Tapi kalau buat orang yang nggak pernah ke Monas itu sesuatu yang gimana gitu ya kan, Bro? sama kayak kita di sini. Iya. Kita foto di Jembatan Ampera. kurang manfaat apa coba? Kacau. Cuman emang ya itulah. Ya, kalau orang sini mah ngapain ya? Ngapain lu tiap hari Kalau lewat kita ke sini kalau belum ke foto Ampera, waduh. Iya, belum Palembang. Belum Palembang lah itu kan. Iya, itu namanya itu. Ketertarikan terhadap sesuatu memang berbeda-beda, Betul. ya kan. Terus tapi ini nih, nah lanjut deh, kita bahas Jakarta, terlalu crowded lah, banyak ininya. Menurut gua Jakarta tuh terlalu banyak politisnya. Geser aja kota lain yang damai dikit. Bandung gini sih kotanya ya. Ya. Kotanya banyak gedung tua juga ya. Tua. Banyak gedung tua juga beberapa. Ya udah lumayan bagus, cuman macetnya masih lah. Macetnya masih Ya mungkin kan macet itu karena konstruksi Bandung itu kan jalannya satu arah. apa? Jalannya kecil. Itu kan sudah dari zaman Belanda dulu kali ya. Mau melebarkan kan juga susah itu. Nah, kemarin kita ke Bandung sempat goes ke Tahura, sampai Tahura Dago, Bro. Ah, ya. Tahura, Bang, Lembang. Oh, itu lumayan tuh. Lumayan. Waktu itu masih Bandung, gue masih bawa fixed gear gue. Jadi menurut gue kadang suka, gue lebih tempat-tempat tertentu gue suka bawa fixed gear gue. Kadang, tapi ya nggak praktis sih. nggak praktis. Lanjut, makanan Bandung lah. banyak makanan. Bandung ya Sunda itu kan banyak daun-daun, banyak lalap. Sambalnya Cuman agak ada manis. satu daun yang nggak dimakan. Kalau kata kasino. Dan gitu. Iya. Bukan kata gue. Lu lihat aja lawakan dulu. Bandung ya makanan standar lah ya. Karena Ya banyak apa, ya view makanan yang restoran dengan view bagus. Cuman bagi kita, para jomblo juga lumayan. oh iya, Bandung. dekat-dekat lah itu. Nah, akses ke Bandung Bandung dari mana? dari Jakarta kemarin begini ya. Akhirnya kita nyobain tol apa tuh yang di atas itu. Iya. Apa sih, gua nggak tahu nama tolnya. Ya wajib pulang sih. Bumpy banget sih emang, bener itu. Blah. Begini naik mobil ya kan. Tapi memang itu para aling membuat seperti itu biar Mungkin ya biar nggak ngantuk ya. Tapi kalau lurus cakep itu mungkin ngantuk kali. ngantuk malah bahaya itu Iya. kayaknya. Terbang kali. Manfaatnya itu mungkin kali. Iya, anggap aja manfaat ya. Nah. Ya mungkin di samping itu gua nggak tahu itu Nah. kesalahan konstruksi atau apapun, tapi menurut gua dimanfaatkan bahwa itu adalah Biar supaya nggak ngantuk. Iya, biar nggak ngantuk. Bahaya soalnya
panjang banget itu. Panjang. Nggak ada rest area. Nggak ada rest area. Jalan- Rest area baru di Jalannya lurus. Hmm. Kalau namanya di tol lurus itu, aduh, orang lupa diri kadang. Tuh. Nah, kalau Bandung kita bisa jalan tol. Jalan tol kalau dari Jakarta kalau nggak macet itu bisa 2 jam. Itu bisa. Nah, anggap normal nggak macet. Kereta api 3 jam. Nah, next time mungkin katanya ada kereta cepat itu kalau nggak salah katanya cuma setengah jam, bayangin. tinggal di Bandung, kerja Jakarta bisa. Nah, PP. Iya, PP. Kita lanjut ke mana dulu nih, Bro? Semarang. Semarang. Semarang kota tua isinya. Ya, dua. Kota tua. Tapi terawat. Tapi terawat, cakep, keren sih. Menurut gua bagaimana pemerintah kotanya melihat itu sebagai suatu potensi itu luar biasa sih. Memang keren. Ya, Ya, keren. Keren. Kota lama. kota lama. Terus apa itu? Kota lama, terus apa itu satunya itu? Museum apa itu? Museum Lawang Sewu. Lawang Sewu. Lawang Sewu pasti dia bilang. Wajib itu, ya itu Ya orang di tengah kota, Bro. Ya. Itu di bundaran. Ya itu ikonnya Semarang. Jadi kalau Semarang belum ke Lawang Sewu sama ke Simpang 5 belum Iya. dibilang ke Semarang. Tapi Semarang itu menarik, Bro. Semarang itu kota, di bawahnya tuh ternyata dekat dengan perbukitan. Jadi daerah Iya. atas sana tuh banyak. Pokoknya buat orang-orang yang demen goes, Iya, bagus. Semarang tuh bagus. Wah, goes tuh mau buat melatih apa namanya? Power. Keren sih. Ya cuman ya itu ya karena mungkin geografisnya Semarang, kalau yang bawah kan dekat laut, kalau pas musim hujan ya sering banjir. Sama dengan Jakarta yang dekat laut juga, Makanya dekat-dekat laut ya. dekat laut ya sering banjir lah, sama. Itu makanya geografis itu udah susah untuk di hindari. Makanan ikan apa itu namanya? Munyung. Monyong. Munyung. Ya, banyak sebenarnya ikan munyung. Ah, Tapi yang paling siapa, bro? bufat. Bufat. Nah, Ya, wah, pedes dan sedap lah, aduh. pedas dan bikin munyung. Monyong. Ya, habis makan munyung. Monyong diasap. Nah, ikan asap itu namanya. Oh iya. Nah, ikan asap. Tapi gue kurang suka. Gue tipikal yang kurang suka ikan asap gue. Jadi ya bagi gue nggak tahu ya, biasa aja sih. Cuman emang terkenal. Terkenal. Ya. Sama Doyan dia. sama apa itu namanya, ayam yang dibungkus itu apa namanya, yang dibungkus daun. Rengkes. Hah? Apa? Apa namanya? Lupa namanya. Nah itulah itu makanan khas Semarang juga. Kalau ke Semarang, kalau dari Jakarta sih mending naik kereta atau naik mobil. Kalau naik pesawat mungkin apa namanya, waktu tempuhnya itu hampir sama. Waktu tempuhnya dalam arti persiapan sampai nyampe loh ya. Ya. Nah, Betul. nah, Lu naik kereta 5 jam. 5 jam. 5 jam ya. Naik Ekonomi ya, ekonomi 5 jam. 5 jam. Ekonomi 5 jam. 5 jam ya? Ya 5 jam lah, paling kurang lebih 5 jam. 5 jam kalau Naik mobil, bisnis naik mobil juga bisa 5-6 jam. naik bisnis mungkin lebih kalau eksekutif mungkin lebih cepat ya. Ya. Pesawat dari rumah lu ke bandara berapa lama? Nah, Dari nunggu ya kan, Nah. terus belum lagi terbangnya sejam lah. ya kurang lebih hampir sama. Bahkan Lebih murah jadinya. lebih murah. Belum tentu kalau pesawat delay, ya udah malah tambah Mm-mm. lama itu kalau naik pesawat. Kalau Semarang soalnya lokasinya tanggung. Tanggung. Nah, terus lanjut ke Solo gitu. Solo juga sama ya, Nah. kota-kota tua. Kota tua. Emang sang di situ keraton bro, Ada keratonnya. keraton Surakarta ya situ ya. Nah, Kemarin lagi rame, ada putrinya dikurung
Katanya, gue nggak ikut-ikut. Itu di berita. Di berita gue baca. Cuman banyak kota tua. Balik lagi menurut gue. Nah ini nih, ini kan anaknya Pak Jokowi nih langsung nih manfaatkanlah itu kawan, ya kan? Manfaatkanlah itu kawan. Itu potensi luar biasa itu menurut gua. Selain jangan maksudnya Solo itu kan orang terkenal dengan batiknya ya bro, batik apa kerajinan tradisional, harus dibuat itu pariwisata yang tentang apa namanya gedung-gedung itu dimanfaatkan. Gua ngeliat banyak tembok keratonan Surakarta itu temannya nggak kerawat lah. nggak kerawat sih menurut. Alun-alunnya juga kurang bersih. Oh. Menurut gua nah itu. Tapi ya mungkin ya mudah-mudahan ya anaknya Pak Jokowi Bisa memperbaiki. ya kan ya bro, tolong bro bikin cakep bro, biar kapan gue main ke Solo biar begini seneng. Iya. Sama-sama seneng kan, duit kita juga. So, Makanan sate-satean kan, entah kenapa gue isinya banyak banget sate dah. Itu gue merasa sate Solo, apa, sate kerangsengan terus itu yang tulang-tulang tuh aku lupa namanya. Tongseng juga sih, tongseng terus sama bakso Solo. iya bakso bener. Mawong Solo. Iya Solo. Nah, ini ya udah. Jogja. Jogja ya. Jogja udah keren sih. Menurut gua Jogja udah. Semua udah tahu lah Jogja itu keren. Kotanya kota tua juga. Waktu kita ngelihat Solo, kita merasa ini kayaknya bisa dibuat seperti Jogja. Iya nggak sih bro? Bisa. Iya kan? Menurut gua bisa. Bisa lah. Orang hampir sama kok. Bersama punya perguruan tinggi yang gede juga. Apa sih di situ? UNS. Oh iya. UNS. Terus alun-alun keraton juga sama punya. Iya. Kalaupun ada pariwisata lain itu sebenarnya di luar Solo, di luar Jogja kan bro. Kayak misalnya Borobudur tuh masuk ke bukan Kabupaten Sleman ya? Apa sih situ? Magelang. Jogja udah ya memang caranya juga istimewa lah kalau kata. Namanya juga daerah istimewa Jogja Kan ada lagunya Jogja istimewa ya kan? Iya. Tetap istimewa. Kalau makanan gudeg. Ya gudeg sama kopi Jos. itu Iya kopi jos bro. ya bisa. Kopi jos. Kopi campur areng. Gua sebagai penikmat kopi ya itu cara orang membuat kopi lah. Itu hanya sensasi sih sebenarnya, nggak ada sesuatu yang menurut gua wah di situ sih. Sama angkringannya itu yang paling angkringan Solo juga ada loh bro. Iya, tapi Jogja lebih ya karena Jogja itu kan banyak wisata yang datang lah, jadi lebih ramai ya. Nah sebenarnya balik lagi sih menurut gua, wisata pariwisata orang itu datang karena sesuatu hal, ya nggak? Karena sesuatu hal misalnya kayak dari omongan, terus gimana cara orang ngambil spot foto, tertarik, kemudian datang. Kalau bisa di-compare sih sebenarnya Solo nggak kalah, ya nggak sih? Solo nggak kalah, cuman ya balik lagi bagaimana terhadap kota, pemerintah setempat membuat kota itu menjadi daya tarik tersendiri ya. Betul. Gitu. Terus apa lagi? Malang bukit lah. Malang tuh dingin batunya. Kalau Malang sih Kota batu. Di batunya. Malang mah mirip Bandung lah. Ya Malang mirip Bandung. Dingin. Wisatanya juga bagus. Terawat sih. Bagus lah. Cuma, ya sama. Banyak macet karena jalannya kecil. Banyak ini sih tempat. Ya maksudnya area-area wisata gitu. Karena banyak banget kan. Rata-rata tempat museum-museum lokasi daerah yang punya bukit tinggi itu kan jalannya kan kecil. Jadi ya wajar lah macet karena rame, jalannya kecil ya macet. Bandung, Malang itu lebih macet daripada kota-kota lain karena jalannya kecil. Nih,
bukan terakhir sih, terakhir di Jawa. Kota paling favorit. Surabaya. Ini kota paling favorit. Kota yang paling kita bisa dibilang gua sebagai bukan orang Surabaya, bisa dibilang kota kedua gua lah. Iya kan? Iya. Padahal gua bukan orang sana, tapi itu kota kedua gua. Kenapa menurut gua itu gitu? Soalnya menurut gua kota Surabaya itu jalannya bagus, banyak. Kalau wisata sih nggak terlalu ya, nggak terlalu, nggak ada. Kota kerja juga, cuman menurut gue enak sih. Makanan murah, gila sih, murah banget sih. Ya enak, murah. Mulai dari yang 5.000 sampai jutaan Ada. Gue pernah makan double cumi, masih inget tuh gue. Nih promo. Ini di daerah gue, karena gue biasa tinggal di daerah Surabaya Barat, ya kan. Karena berapa kali kan kalau ke Surabaya mainnya di Surabaya Barat gitu kan. Ya gue sih mainnya nggak jauh-jauh dari daerah Pakis Tirtosari ya bro. Oh itu banyak makanan enak. Kalau siang, karena gue dulu tinggal daerah situ, itu ada sebuah warteg ya. Warteg apa? bukan warteg, warung ya warung bukan warteg, warung Tegal ya. Ini kalau salah dong, warung tuh murah banget, asli murah banget. Gua makan nasi pakai cumi tumis, cumi sate goreng crispy, ya kan. Gorengan sana ini bro, perkedel jagung ya. Jagung, ST Jumbo cuman 15.000. Oke banget sih. Gue senang banget. Senang makan kayak gitu, senang kan. Kenapa? Perut kenyang, dompet aman. Pagi siang lah ada lah di situ. Sore menuju malam di situ ada, kalau di daerah depan itu di Gedung Juang itu ada ini Pak Sadak. Oh itu rame banget sih. Tahu campur itu yang suka ya, lontong-lontongan yang berkuah, tahu campur. Itu belinya pakai nomor antrian. Waduh, gue sampai gimana ya kan, cuman wah itu emang seru sih. Nah terus belakangnya gue di Surabaya memang banyak banget bebek ya. Bebek sana, bebek sini ya kan. Bebek ini, bebek itu, macem-macem. Cuman somehow gue merasa udah cobain semua sih, hampir semua bebek ya. Kebetulan yang bisa dibilang paling cocok sama lidah gue berdua itu bebek di belakang Gedung Juang, depan GO, depan Ganesha Operation itu. Dia bukanya bis maghrib, Senin tutup. Kan gue hafal banget deh. Itu kenapa kita suka? Pertama, bebeknya gede. Bebeknya ukurannya gede. Terus yang kedua, empuk. Empuk banget, asli empuk banget. Yang ketiga, sambal itunya loh. Nah, ini nih. Semua orang bisa goreng bebek. Ada perbedaan bebek Surabaya, bebek Madura sama bebek Lamongan. Ini sebenarnya lebih perbedaan bukan cara menggoreng tapi bumbunya, ya kan? Kalau Surabaya itu bebek, sambal, ada bumbu kuningnya, ya kan? Kalau Lamongan bebek sambal, ya kan? Kalau lalapan semua ada. Kalau Madura bebek, serondeng sama itu loh, sambal bebeknya itu, jadi satu kan? Nah jadi satu. Nah itu, jadi kalau gue sih suka yang Surabaya sih, Lamongan juga suka, cuman yang ini yang Pakis itu yang gue bukannya mempromokan sebuah restoran yang enggak ini, menurut gue enak sih, dan yang bilang enak tuh bukan gue doang. Gue pernah ngajak partner kerja gue, orang dari mainland sana, dari Cina, gue ajak makan ke situ bro, makan bebek.
nambah dan besok minta ke situ lagi. Itu gokil sih menurut gua. Itu warungnya kecil, ngemper pinggir jalan. Murah, cuman bebeknya cuman Murah banget. Murah dibanding bebek lain. jauh gila. Orang cuman nasi bebeknya segede gini. Itu bebeknya aja 16.000, 15.000. Pokoknya Sama nasi 20.000. 20.000. 20.000. Nasinya banyak. Wah, pokoknya top banget dah. Itu kalau di daerah Pakis ya, Bro. Itu bebek gema, kalau di GoFood-nya bebek gema ya. Bebek gema itu enak banget. Ngelondri dekat situ juga. Pokoknya gue hidup di dekat Pakis itu deh. Pokoknya. Nah, kalau soto-sotoan kayaknya udah banyak tuh. Cahar, Cakto. Nah, nih balik kalau soal persotoan dunia, ya kan. Ini kalau gue lebih suka Cakto, Bro. Sama gue lebih suka Cakto karena kenapa? Ya nggak tahu sih, menurut gue Cakto tuh lebih ini aja. Tapi menurut lidah ahli soto, bokap gue tuh fans soto banget deh pokoknya. Dia semua pokoknya soto ayam dia. Pokoknya soto ayam. Bokap gue sukanya di cahar, iya cahar. Nah, terus penyetan banyak lah ya. Penyetan banyak banget. SBS juga ada ya, SBS itu belut elek. Iya sih kalau belut elek gue. Kalau bungkus belut itu dapat apa? Oh iya benar. Itu gue tahu dari temen gue, karena temen gue sering bungkus bebek belut SBS karena kebetulan depan tempat nginep. Bungkus. Lo tahu dia dapat apa? Dia dapat cobek nih. Tiap hari dapat cobek. Tiap hari dapat cobek, bisa jualan cobek lo deh. Nah, yang kerennya ada ini, bawang putih goreng. Nah, itu. Bawang putih goreng. Kalau di SBS tuh bedanya ada bawang putih goreng. Lalapannya pakai bawang putih goreng. Iya, bawang putih goreng. Kalau daerah Ayani itu kalau yang kita suka penyetan lagi nih masih. Wah, pokoknya kita lidah kita penyetan, iya enggak? Orang kota. Ah, ini. Lo kalau orang ya mohon maaf ibaratnya orang guyonan, jangan dibawa serius. Berarti kalau dari mana gitu kan ke kota besar ya makannya McD, KFC gitu lah ya kan. Itu biasanya orang kampung. Iya. Nah, ini guyonan. Ini guyonan. Jangan baper ya. Jangan baper. Cuman kalau yang kita udah ini ya bagi kita tuh makanan orang gitu deso. Ini kita orang Kuto. Jadi makannya penyetan. Ya makannya penyetan. Gue suka penyetan. Nah, penyetan di Ayani itu macem-macem sih banyak. Salah satu yang kita sering singgah itu Penyet Wader. Samping Geraha Pena ada jalan masuk tuh depan kantor PLN yang ada jembatan. Ada warung nomor 1, 2, 3 ketiga dari pinggir sungai ya, dari pinggir sungai. Itu yang kita suka wadernya sih. Nasi wader, telur ceplok, telur dadar, enak banget. Nasinya enak, sendok sendiri. Sambalnya fresh. Ikannya juga fresh. Nah, ini ikan nih. Kalau gue sebagai dulu yang belum pernah ke Surabaya, gue pernah ditanya, makan mas, yuk. Iwa opo? Loh, gue nggak makan iwa, gue makannya ayam. Ya itu iwa itu lauk bro. Iya, semenjak itulah gue akhirnya belajar menjadi sosok orang Surabaya lah. Nah, Surabaya walaupun omongannya kasar, omongannya baik-baik. Iya, baik-baik betul. Ya nggak tuh gitu. Nah, iya, tapi ya itu memang bahasa orang karakter. Kayak bro gitu loh ya, kayak bro. Ya, tapi itu ya begitu. Karakter daerah itu kan nggak bisa dihilangin, nggak boleh. Nggak bisa orang semua kayak di Solo, Jogja ya nggak bisa. Nah, Surabaya, apalagi ya bro? Wah, Surabaya kotanya enak sih. Ya, walaupun panas sebenarnya. Oh, panas. Karena ya itulah tadi. Surabaya itu panas, tapi karena wali kotanya penggemar bunga, penggemar tanaman. Sekarang jadi hutan loh. Iya benar. Ya,
Gue dulu waktu tahun berapa gitu, gue awal-awal Surabaya itu, gue memimpikan pedestrian Jakarta tuh seperti di Surabaya, utamanya Surabaya Barat tuh. Oh gokil sih menurut gue, di daerah HR Muhammad Maijen Sungkono itu pedestriannya bagus banget. Gue sampai dulu tahun 2000 berapa ya? 2016 ya? 2016 gue ke sana tuh. Gue memimpikan gitu kan, wah Jakarta punya pedestrian kayak gini, gue jalan kaki kali ini, enak nih. Gue seneng jalan kaki gue. Nah, ternyata pas sampai belakangan alhamdulillah terwujud juga, seneng gue. Itu berawal dari Surabaya juga sih itu, Surabaya keren sih. Lanjut. Lanjut kota Bali. Bali. Bali udah gak usah kita bahas dah. Bali. Bali sisi lainnya aja dah. Sisi lain dari Bali. Menurut gua Bali apa ya? Tempat ngopi aja dah. Kalau makanan mahal sih. Iya, gua sampai Sebenarnya ya ada yang murah, kalau makanan biasa murah. Karena kan banyak warung Banyuwangi, warung Jember. tapi gua makan pecel mahal bro. Enggak lah yang di itu di Sunset Road masuk belakang. Iya, gua makan di situ. Ada itu warung ya umum lah. Jadi Nah, tapi kalau penyetan udah standar lah ya. standar. Ya pokoknya namanya di kota yang jarang kita kunjungi. Kalau mau makan harga standar itu ya cuman 2, warung Padang sama Penyet. Oh iya, ada 3, warung Padang, Penyet, sama restoran fast food. Ya. Itu bukannya standar sih harga, setidaknya ada tulisannya. Ya itu belajar dari pengalaman kita, ya kan. Karena kita jangan, gue sampai ngeliat, salah sih lu, kos mari bawa sepeda, harga lu dibantai deh ya kan. Nah, itu. Tapi ya itulah. Tapi menurut gua kalau di Bali tempat ngopi yang enak tuh di Canggu, bro. Di Canggu di Hungry Bird. Nah, Hungry Bird tuh enak banget kopinya. Hungry Bird, dekat Hungry Bird juga ada, gue lupa namanya apa, itu juga enak kopinya. Tapi gue suka di Hungry Bird. Lanjut deh. Kayaknya udah Bali udah umum lah. pantai, orang pantai, udah biasa deh. Lombok, gue pernah sekali waktu itu, tapi nggak di kota Lombok, kebetulan gue di ini nginep di apa tuh, Pulau Gili. Nah kan Gili ada 3 tuh, nah, gue nginep di salah satunya. Emang tuh bisa dibilang keren sih, pulau yang keren sih buat gue. Pulau wisata deh emang, cuman pulau itu kecil, bisa lu kelilingnya pakai sepeda deh. Nah, daerah Kalimantan bro. Kalimantan gue udah ke Banjarmasin, Balikpapan sih gue doang. Dua doang gue. Banjarmasin, Balikpapan dulu deh. Balikpapan pasar sayur deh. Udah. Pasar sayur tuh pasar ini. Gue pikir tuh pasar sayur tuh pasar ini. Ternyata pasar permata di situ, pasar batu-batuan gitulah pokoknya, batu permata. Terus jalur pas Balikpapan juga cuman ya bisa dibilang 1 jalur itulah, gue lupa namanya jalan apa. Terus sama di pinggir jalan itu, yang di pinggir pantai dekat mall dulu tuh udah lama banget, 2000 berapa gue ke situ. Nah, yang menarik dari Balikpapan adalah ini, gue juga sempet nanyain ke orang Balikpapan. Balikpapan tuh makanan khasnya apa ya? Nah, nggak ada ternyata. Nggak ada. Sampai pernah katanya denger cerita gue itu dari driver hotel itu, dia bilang sampai diadakan lomba katanya makanan khas Balikpapan. Nah itu. Nah, tapi gue ke Balikpapan sih nggak banyak tempat ya, pasar sayur sama ini penangkaran buaya tritip. Oh itu tuh ya gue karena waktu singkat ya, apa yang ada aja deh gitu. Tapi pantainya bagus juga sih pantainya. Banyak buaya. Banyak buaya, gue jadi ngeri-ngeri sedap juga. Sampai waktu itu drivernya itu takut dia masuk ke penangkaran buaya.
Tapi dia kenal sama pawangnya, gue jadi boleh masuk gratis. Soalnya pawangnya tahu ini yang datang juga buaya. Nah, gue jadi inget tuh ada berita yang mana tuh cewek dibunuh sama cewek membunuh pacarnya. Ah ya. Iya kan. Ada komen paling menarik. Apa bro? Ini buaya ketemu pawang ya. Ya itulah pokoknya ideal, kita nggak usah bahas itu. Di Banjarmasin ya. Nah, sebenarnya mirip Pekanbaru juga. Kota Ada kerja spot, lah. ada spot yang bagus. Ada bro, lo kalau di sungai itu ada pasar apung. Iya, pasar apung itu. Ya itu lah spesial. Tapi makanannya enak-enak. Enak. Makanan ada punya makanan khas, itik, ya kan nasi kuning itik. Soto sama sop itu beda tipis. Ya makanannya sama. Iya enggak? Sop Banjar sama soto itu beda tipis. Tipis. Beda tipis sampai lu bingung membedakan ini soto mana sop. Terus yang kedua, gue sempet ke Pasar Apung waktu itu. Tahun berapa itu gue Pasar Apung. Gue merasa naik kapal itu ngeri-ngerian. Karena sungainya gede banget bro. Sungainya kayak Sungainya laut. gede banget asli. Itu Sungai mirip laut ya di Kalimantan. Sungai Iya. mirip laut itu, saking gedenya. gede banget. Nah, waktu itu gue mencoba nggak berbanyak komentar. Jadi waktu itu nggak banyak komentar. Gue diem aja ya kan, sosok menikmati padahal hati itu nggak tenang gitu kan. Udah sampai daratan, udah balik ya kan, kita udah bisa ini. Akhirnya gue tanya sama kapalnya itulah, orang kapalnya gue tanya, sini ada buaya ya mas? Ada mas. Wah untung gue udah turun. Untung gue udah turun. Ya kan ternyata banyak itu. Waduh, menurut gue Ya, ngeri. Kalau kotanya ya mirip. Lu Pontianak pernah ya? Pernah. Pontianak. Kalau kotanya masih mending ke Pontianak daripada Banjar. Kayak lebih maju kali. Ya nggak tahu lebih maju apa enggak. Tapi yang jelas lebih worth it lah untuk jalan-jalan itu, jalan kaki lebih worth it. Ya banyak pohon, mengerapi, sebanyak apa namanya, kan di sana Pontianak kan suku Dayak kan, suku Melayu kan ada. Jadi ada semacam museum Dayak dan Melayu itu jadi satu apa bergandengan tuh. Ada rumah adat gede banget, rumah adat Dayak sama rumah adat Melayu gede banget gitu. Itu buat spot selfie cakep gitu. Terus kalau makanan ya Kuatio. watio yang ya kalau lidah saya kurang cocok. Tapi banyak orang yang beli sih. Iya. Ya, Yang lidah lo. lidah orang kota sih. Oke, nggak usah banyak-banyak. Sementara itu ya, kota Palembang, Makassar. Makassar. Makassar itu sebelum ke Makassar lu wajib timbang berat badan. Gue bilangin aja. Tiap hari lu makan isi santan. Soto tuh, soto itu kayaknya santan gak sih? Soto santan nggak? Gak tau, kayaknya santan. Santan kayaknya sih. Wah pokoknya, makanan paling konro. Ya, Pinggir kalau pantai. Lidah saya cuman konro aja yang masuk. Konro. Palu basah. Palu basah. Ya itu konro sama palu basah. Palu basah di Jalan Serigala. Emang itu terkenal banget. Jadi dulu tuh punya cerita, awalnya gue dikenalkan nama Palu Basah Serigala itu dulu diajak driver dulu makan siang bareng teman gue. Yang menarik di situ adalah soto, kuahnya panas, dagingnya gede, tambah kuning telur bro. Kuning telur ayam kampung mentah gitu, diaduk makin kental ya kan, udah kolesterol lu udahlah lu jauh, udah siap-siapin aja simvastatin dan kawan-kawannya lah ya. Konro gede deh, kotanya juga pinggir pantai, Pinggir pantai. ya, enak, Ya enak lah. enak, Jalan. yang jalan enak. Terus mallnya juga gede, rame. Mau apa sih bro? Panakukang. Panakukang. Oh lu lama ya di situ ya bro? Udah 2 tahun. 2 tahun di situ ya. Ya apal lah. Dulu mah apal. Terus Manado. Nah nih, Manado saya Manado sering banget dulu waktu di Makassar, tinggal di Makassar
sering trip ke Manado juga sebulan tapi sering. Jadi kalau Manado mirip Bandung lah, tapi yang membedakan kotanya di pinggir pantai, apa namanya, reklamasi pantai itu dijadikan kota Manado. Jadi ada boulevard namanya, kota boulevard ya. Yang Manado itu kan terkenal 5B ya, boulevard, Bunaken, bubur, apa lagi ya? Nggak tahu gua, belum pernah. Mudah-mudahan nanti jadi. Lupa saya, 5B itu terkenal. Yang satunya agak jorok lah. Nggak sebut. Jadi di sana terakhir kemarin beberapa bulan yang lalu ke sana, ternyata selain Bunaken itu ada pantai, pulau yang lebih indah daripada Bunaken. Itu dekatnya Pulau Bitung itu. Tapi ya belum sempat ke sana karena nggak ada teman gitu, nggak. Iya. Kurang inilah. Nggak sip. Kurang sip lah. Terus lagi tol ke Bitung itu juga sudah ada. Nah, jadi lebih enak. Ada di situ. Nah, di situ ada patung namanya apa? Itu gede banget. Terus jalannya juga buat Perbukitan ya? Nah, buat goes juga lumayan lah. Lumayan nanjak terus sampai Tomohon. Nah, banyak sih spot-spot di Manado. Kalau mau ke sana nggak ada habisnya. Nggak ada habis. Nah, terus mana lagi? Ke timur, Ambon Pernah lu? pernah. Ambon juga di pinggir pantai kotanya. Nah, jadi di sana yang bagus lautnya masih membiru kayak laut alami lah. Kalau kota-kota yang nggak rame umumnya bagus. Iya. Soalnya Nggak terjamah manusia. iya, maksudnya langit juga bagus gitu kan. Ini Palembang juga bagus langitnya, Iya. biru banget sih. Ya entah karena pandemi kali ya, jadi nggak banyak. Biasanya katanya gue Palembang macet tuh, cuman ini nggak terlalu. Ambon dua kali ke sana pernah. Terus Kupang juga sama, lautnya juga bagus. Cuman kalau pas kemarau ya, aduh kayak kering banget gitu. Nggak tahu kenapa kalau pas musim kemarau itu aduh kering sampai warga itu beli air ke PDAM, beli satu per tangki gitu karena sumbernya habis kayaknya. Cuman ya itu kalau di Kupang ada pemandangan yang ya agak yang bagi yang mungkin muslim agak takut dikit. Nah, ketika jalan-jalan, kalau di kampung Jawa itu banyak ayam berkeliaran, di sana babi berkeliaran. Nah, itu Ya, bedanya di situ. Terus beda lagi itu di Kupang itu kuburan keluarga. Hampir semua itu di depan rumah. Depan rumah? Iya, depan rumah. Banyak banget itu. Oh, di daerah-daerah kita pada takut. Iya, bener lah. Di Kupang itu banyak makam di depan rumah, camping di depan rumah. Itu banyak banget. Oh, di kita pada takut. Iya, kita pada takut. Ya Apa? Kalau zaman pramuka apa namanya dulu? eh, Apalah itu dulu ya. Ya itulah pokoknya yang jadi itu karena jurik malam. Karena kultur ya itu kulturnya kesana begitu Heran gue juga sama apa ini kan, kenapa harus jurik malam ke kuburan gitu kan? Apa kan pramuka harusnya alam, kenapa kuburan? buat sensasi aja. Enggak, ya menurut gua nggak worth it. Harusnya mendidik. Oke lah, Oke itu lah, aja paling- udah malam kita Iya. harus istirahat, kita besok harus kerja.
overall buat yang lain teman-teman, saran ya kan, kalau memungkinkan kalian bawa transportasi yang ini jadi lebih mengeksplorasi kota-kota yang kalian kunjungi. Jangan datang cuman bawa ya barang seperlunya terus mengandalkan aplikasi. Jadi sayang menurut gua. Malah kalau dengan adanya sepeda, apalagi sepeda kalian bisa dibawa-bawa, itu apapun lah mereknya, itu menjadi nilai tambah khusus karena jadi lebih tahu dan lebih cinta akhirnya terhadap negara kita. Keren gak? Iya benar, gue merasa gini, semua orang pada di Eropa itu bagus, di Asia, di Singapura tuh bagus gitu kan. Lu belum pernah Indonesia menjelajahi Indonesia secara luas. Itu tuh orang tuh mentok di depan rumah doang, jadi merasa wah Indonesia gini-gini aja, padahal dia harusnya aduh tuh nggak ada habisnya Indonesia. nggak ada habisnya asli. Dan makanannya tuh memang karena satu sisi karena lidah kita juga sih ya. Gue pernah juga waktu itu ke Thailand ya, gue merasa gak cocok Gak cocok sama. Nggak, kalau Asia masih masuk sih, maksudnya umumnya masih ada lah, cuman menurut gue kita sebagai penikmat pedas gitu kan, wah nggak cocok. Apalagi daerah-daerah Eropa sana itu ya begitu dah. Menurut gua lo harus mengeksplorasi Indonesia lebih luas apapun caranya. Jadi kalau cintai produk Indonesia. NKRI harga mati. NKRI harganya berapa? Tapi ya saran sih, maksudnya kalau teman-teman jalan-jalan jangan lupa bawalah kendaraan yang memungkinkan untuk dulu. Sepeda itu transportasi yang simple, terus apalagi sekarang udah ada sepeda lipat macam-macam bentuknya ya kan. Yang Lokal punya juga banyak. Itu menurut gua jangan dipakai buat Sabtu Minggu doang. Sayang kalau sepeda lu pakai Sabtu Minggu doang, atau lu pakai pagi olahraga hari yang pakailah buat beraktivitas. Terus kita galakkan ya bersepeda sehat, mengurangi polusi. Yoi. Ya, mengurangi polusi, meningkatkan perekonomian orang lain ya dengan laundry. Karena baju banyak kotor. Enggak juga sih. Cuman menurut gua bersepeda lah, dengan kita begitu kita bisa mengeksplorasi kota-kota yang lo nggak akan bisa dapat deh dengan aplikasi. Iya. Lo nggak akan tahu di sini ada ternyata kota ini begini. Lo bayangin lo harus menghabiskan uang berapa untuk mengelilingi satu kota ya kan? Iya, betul. Dengan adanya sepeda lo simple. Oke, teman-teman, jangan lupa ya, mungkin buat yang udah tidur denger ini paling lama ini paling lama 1 jam lebih. Jadi ya ini kalau mungkin nggak ini ya anggap aja buat pengantar lu tidur ya kan? Daripada lu susah tidur, biasanya kadang tidur kan tontonlah hal-hal yang membosankan ya, ini mungkin ya lo tonton ini. Jangan lupa lu bisa tonton sebelum tonton deh, gue takutnya kalau udah tidur lupa. Saran saya kalau lu susah tidur, tonton ini pasti ngantuk. Pasti tidur. Gue yang ngomong aja ngantuk. Bro. Tonton aja. Pasti obat tidur ini. Obat tidur. Lu gak bisa tidur, lu tonton nih sampai habis. Gua jamin di menit 30 ke atas ngantuk lu. Atau 30, belum sampai 30 udah tidur ya, tenang. Ini podcast paling kacau lah, Boy. Tapi ya menurut gue mudah-mudahan worth it buat teman-teman ya kan. Buat obat tidur. Buat obat tidur. Kalaupun nggak ada bahasa yang menarik, buat obat tidur. Jangan lupa klik subscribe ya kan. Tombol lonceng sama yang tombol begini nih, ya kan. Supaya kita bisa mengisi konten lagi. Karena butuh
waktu sebenarnya. Pikiran sih, ide sih banyak, waktu yang nggak ada. Oke, sampai jumpa teman-teman. Stay healthy and jaga imun kita. Jaga imun. Dan mudah-mudahan kita sehat semuanya. Mudah-mudahan cepat berakhir pandemi kita. Amin. Amin. Oke, bye.